Assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai hukum asuransi. Langsung aja kita mulai. Penggunaan asuransi tentu tidak asing lagi bagi kebanyakan orang. Kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi semakin meningkat. Namun, hal tersebut tidak serta-merta membuat pengguna asuransi mengerti mengenai asuransi dan kebijakan yang ditetapkan dalam asuransi itu sendiri. Apa sih itu hukum asuransi? Jadi, hukum asuransi adalah kumpulan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang ditunjukkan untuk mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian asuransi. Nah, dalam asuransi itu ada namanya penanggung dan tertanggung. Berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam pasal 246 KUHD, dengan jelas dikatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah sebuah perjanjian yang mengikat penanggung kepada tertanggung dengan cara menerima sejumlah premi yang dimaksudkan untuk menjamin pergantian terhadap tertanggung akibat adanya kerugian yang timbul. Terjadinya kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, hal tersebut mungkin akan menjadi akibat terjadinya suatu evenement atau peristiwa yang tidak pasti. Dan sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dikatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian yang terjadi di antara dua belah pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikat diri kepada pihak tertanggung dengan cara menerima sejumlah premi asuransi untuk memberikan layanan pergantian kepada tertanggung akibat adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang dilakukan karena meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Nah, tadi kan di sini dibahas mengenai penanggung dan tertanggung. Jadi apa sih itu penanggung dan tertanggung? Nah, jadi penanggung adalah badan yang menanggung asuransi dari pihak tertanggung. Sedangkan pihak tertanggung itu adalah pihak yang mengasuransikan dirinya kepada pihak penanggung. Nah, ada pun 3 unsur dalam asuransi. Yang pertama, ada premi, yaitu pembayaran yang harus dilakukan tertanggung sebagai imbalan dari pergantian kerugian pembayaran. Besar kecilnya premi tergantung dari besar kecilnya resiko yang harus dipukul oleh penanggung. Adapun premi bukan merupakan syarat mutlak untuk adanya perjanjian asuransi, dimungkinkan tanpa premi. Yang kedua, yaitu ganti rugi. Ganti rugi yaitu yang harus dilakukan oleh penanggung biar terjadi suatu peristiwa yang tidak diharapkan. Ganti rugi diberikan terhadap kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, dan lain-lain. Yang ketiga, peristiwa yang belum tentu terjadi, yaitu peristiwa yang belum tentu terjadi yang dapat menimbulkan kerugian kepada tertanggung. Misalnya, terjadi kebakaran dalam asuransi kebakaran. Bila kebakaran terjadi terlebih dahulu, harus diselidiki dahulu penyebab kebakaran, dari mana api berasal, dan lain-lain. Jadi, tidak diberikan begitu saja. Nah, perlu kita ketahui ya teman-teman. Jadi, dalam dunia asuransi itu ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi. Nah, yang pertama ada insurable interest, hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Nah, yang kedua ada utmost good faith, yaitu suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Nah, artinya di sini si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatunya tentang luasnya syarat atau kondisi dari asuransi. Dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan. Yang ketiga yaitu proximate cause, yaitu suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi, suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen.
Yang keempat yaitu indemnity, suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Ini menurut KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam 278. Yang kelima yakni subrogation, pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Dan yang keenam yaitu contribution, hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity. Selanjutnya kita masuk pada polis asuransi. Apa itu polis asuransi? Jadi, polis asuransi adalah bukti perjanjian tertulis yang diberikan oleh pihak perusahaan asuransi pada nasabah pengguna layanan asuransi yang akan menjelaskan segala bentuk hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Nah, polis akan menjadi bukti tertulis yang sah dalam perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan pengguna layanan asuransi. Seperti yang dicantumkan pada pasal 255 KUHD. Di dalam polis sendiri memiliki fungsi yang terpisah bagi kedua belah pihak, yaitu bagi nasabah pengguna asuransi atau tertanggung, yang pertama menjadi alat bukti tertulis atas jaminan pertanggungan dari berbagai risiko dan pergantian kerugian yang mungkin terjadi untuk kerugian yang tertulis di dalam polis. Yang kedua, menjadi bukti pembayaran premi tertanggung kepada pihak perusahaan asuransi. Dan yang ketiga, menjadi bukti paling otentik untuk menuntut penanggung apabila sewaktu-waktu penanggung lalai atau tidak memenuhi jaminan yang menjadi tanggungannya. Dan bagi perusahaan asuransi atau penanggung, yang pertama menjadi alat bukti atau tanda terima premi asuransi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung. Yang kedua, menjadi bukti tertulis atas jaminan yang diberikannya kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin diderita oleh tertanggung. Dan yang ketiga, menjadi bukti paling otentik untuk menolak tuntutan ganti rugi atau klaim yang diajukan oleh tertanggung, jika penyebab kerugian tersebut tidak memenuhi syarat polis yang dimiliki. Pada pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, polis tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya. Dan pada pasal 257 KUHD yang menyatakan perjanjian pertanggungan berlaku setelah ia ditutup hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari sisi penanggung dan si tertanggung, mulai berlaku sejak saat ini bahkan sebelum polisnya ditandatangani. Sedangkan pada pasal 258 KUHD yang menyatakan untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut diperlukan pembuktian dengan tulisan, namun demikian bolehlah isian-isian alat pembuktian digunakan juga bila sudah ada permulaan pembuktian dengan tulisan. Nah, asuransi sendiri dikenal dalam berbagai jenis atau macam dan dikelompokkan sesuai dengan fokus dan resikonya. Fokus dan resiko inilah yang menentukan ukuran keseragaman dalam resiko yang ditanggung sesuai dengan jenis kebijakannya. Hal ini akan digunakan perusahaan asuransi untuk mengantisipasi potensi kerugian serta menetapkan tingkat premi yang ditawarkan sesuai dengan jenis asuransi masing-masing. Nah, berikut ini jenis-jenis asuransi yang dipasarkan di Indonesia. Yang pertama, ada asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa ini merupakan salah satu layanan asuransi yang digunakan untuk perlindungan terhadap dampak kerugian finansial atau kehilangan pendapatan akibat kematian anggota keluarga yang menjadi tulang punggung. Yang kedua, ada asuransi kesehatan. Nah, jenis asuransi satu ini juga sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Asuransi kesehatan merupakan produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tertanggung karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses perawatan. Umumnya, penyebab sakit tertanggung yang biayanya dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi adalah cedera, cacat, sakit,
hingga kematian karena kecelakaan. Selain BPJS Kesehatan, memiliki asuransi kesehatan dari perusahaan asuransi swasta cukup penting karena ada benefit lain yang bisa dirasakan. Asuransi kesehatan juga dikenal bisa dibeli untuk kepentingan tertanggung saja atau kepentingan orang ketiga. Perusahaan asuransi kesehatan swasta seperti Prudential, Allianz, AIA, Cigna, dan Manulife menjadi bagian dari jajaran nama besar yang menyediakan berbagai macam produk asuransi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan juga tersebar luas di seluruh dunia. Yang ketiga, ada asuransi kendaraan. Nah, asuransi kendaraan yang paling populer di Indonesia adalah jenis asuransi mobil yang fokus terhadap tanggungan cedera kepada orang lain atau terhadap kerusakan kendaraan orang lain yang disebabkan oleh si tertanggung. Asuransi ini juga bisa untuk membayar kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor tertanggung. Asuransi kendaraan merupakan salah satu produk asuransi umum. Yang keempat, ada asuransi kepemilikan rumah dan properti. Sebagai aset yang dinilai cukup berharga, biasanya para pemilik rumah akan melindungi diri dan aset miliknya yang bisa berupa rumah atau properti pribadi dengan asuransi kepemilikan rumah dan properti. Asuransi ini memberikan proteksi terhadap kehilangan atau kerusakan yang mungkin terjadi pada barang-barang tertentu milik pribadi tertanggung. Asuransi ini juga melindungi dan memberikan keringanan bila mana rumah atau properti tertanggung lainnya mengalami musibah seperti kebakaran, kemalingan, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada asuransi pendidikan. Inilah asuransi yang paling populer dan menjadi favorit para pemegang polis. Asuransi pendidikan merupakan alternatif terbaik dan solusi menjamin kehidupan yang lebih baik terutama pada aset pendidikan anak. Biaya premi yang harus dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi berbeda-beda sesuai dengan tingkat pendidikan yang ingin didapatkan nantinya. Yang keenam, ada asuransi bisnis. Asuransi ini merupakan layanan proteksi terhadap kerusakan, kehilangan, maupun kerugian dalam jumlah besar yang mungkin terjadi pada bisnis seseorang. Asuransi ini memberikan penggantian dari kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran, ledakan, gempa bumi, petir, hingga kerusuhan. Yang ketujuh, ada asuransi umum. Asuransi umum atau general insurance merupakan proteksi terhadap resiko atas kerugian maupun kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Jaminan asuransi umum ini sifatnya jangka pendek dan biasanya sekitar 1 tahunan. Yang kedelapan, ada asuransi kredit. Asuransi kredit merupakan proteksi atas resiko kegagalan debitur untuk melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai seperti modal kerja, kredit perdagangan, dan lain-lain. Kaitannya erat dengan jasa perbankan, terutama di bidang perkreditan. Kredit merupakan pinjaman dalam bentuk uang yang diberikan bank maupun lembaga keuangan selaku memberi kredit kepada nasabahnya. Yang kesembilan, ada asuransi kelautan. Jenis asuransi satu ini khusus ada di bidang kelautan yang fungsinya memastikan pengangkut serta pemilik kargo. Risiko yang mungkin terjadi sehingga terbentuknya asuransi ini adalah kerusakan kargo, kerusakan kapal, dan melukai penumpang. Dan yang terakhir, asuransi perjalanan. Secara keseluruhan, fungsi asuransi perjalanan tak jauh beda dengan fungsi asuransi biasanya, sebagai salah satu bentuk proteksi kepada nasabah dengan jangka waktu pendek, yaitu selama pembeli premi melakukan perjalanan hingga kembali pulang. Dan adapun asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang pertama, ada tabungan dan asuransi pegawai negeri atau TASPEN. Yang kedua, ada jaminan sosial tenaga kerja atau JAMSOSTEK. Yang ketiga, ada asuransi kesehatan pegawai negeri sipil atau ASKES. Dan yang keempat, ada asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI. Sekian dulu video materi kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.